Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word 2010. Ini dapat kita gunakan untuk memaksimalkan agar pekerjaan kita atau hasil pekerjaan kita lebih rapi. Ini untuk pembuatan tabel. Selanjutnya yang sering digunakan juga itu adalah insert fact number, apalagi kalau lebih dari satu halaman. Untuk karya-karya ilmiah biasanya menggunakan halaman. Ini gunakan fact number di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada tulisan di bagian bawah ada header and footer. Kita bisa menentukan posisi dari fact number kita atau nomor halaman kita. Tinggal memilih ke top of page, ini bagian atas dari kertas kita, atau button di bagian sebelah bawah. Di bagian bawah ada page margin. Page margin itu berarti ini di antara ini page margin namanya. Jadi kita bisa membuat halaman di sini. Saya contohkan dulu satu untuk yang top of page di bagian atas, maka akan bertambah di sini. Tidak perlu kita merubah angka satunya, karena pada halaman selanjutnya akan ada angka yang sesuai dengan halaman tersebut. Bisa halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang sederhana yang harus kita atur adalah di kertasnya atau ukuran kertasnya. Ini terutama pada saat kita mau melakukan pencetakan. Di sini di page layout ada margin. Di margin kita bisa menentukan jenis kertas yang akan kita gunakan. Custom margin. Kemudian di sini kita bisa menentukan di paper kertas yang akan kita gunakan. Ini ada banyak sekali pilihan-pilihan kertas sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu dari seperti legal, letter, bahkan A4. Selanjutnya ada ukuran-ukuran kecil. Ini biasanya digunakan pada saat pembuatan foto atau ukuran pembuatan atau mencetak amplop. Margin itu sendiri adalah untuk mengatur batas kertas dengan batas pengetikan. Tadi page margin. Ini kalau kita lihat sama-sama antara ini dan ini disebut dengan page margin. Untuk mengetahui atau untuk melihatnya, kita terlebih dahulu harus mengaktifkan text boundaries ini. Kalau tidak, maka kita akan ada kesulitan untuk mengidentifikasi dari margin itu sendiri. Namun selain menggunakan text boundaries, juga kita bisa melihat dari ruler. Bagaimana cara menampilkan ruler akan kita bahas setelah sesi ini. Kemudian ada portrait dan landscape. Kalau landscape seperti ini, kalau portrait seperti ini. Tahu ya perbedaan antara portrait dan landscape. Margin tadi sudah tahu, ada margin itu adalah batas dari mulai pengetikan dengan ujung kertasnya. Kalau atas itu berarti top, kalau sebelah kiri berarti left, sebelah kanan adalah right, dan bagian bawah adalah bottom. Ini paper, jelas jenis kertas yang kita gunakan. Di paper kita pilih, kita gunakan 4 contoh. Kalau jika sudah selesai kita pilih OK, maka posisinya seperti ini. Lalu dari page setup tadi ada margin, sudah kita bahas. Yang ini yang sering digunakan pada saat proses pengolahan data menggunakan Microsoft Word. Kemudian tadi sudah dibahas bahwa bagaimana cara menampilkan dari ruler itu sendiri. Cara menampilkannya adalah kita klik view di menu view. Di menu view ini ada ruler, show ruler. Nah, jadi rulernya tidak tampil. Jadi untuk menampilkannya adalah klik view, menu view, kemudian ruler. Ini ada tampilan. Ini sangat membantu sekali kita dalam melakukan pengetikan dalam Microsoft Word ini. Di ruler ini sendiri juga banyak sekali fungsinya. Ada fungsi yang bagian atas, ini untuk awal atau first line indent, untuk awal paragraf. Ini bisa kita atur. Kemudian ini untuk awal hanging indent atau body paragraf, contoh seperti ini. Itu tulisannya. Jadi dari ruler ini tadi, yang ini
first line indent itu untuk awal paragrafnya. Tuh. Kalau untuk 2 cm di sini. Kemudian kalau untuk yang bagian bawah left indentnya untuk ini. Untuk hangingnya ini. Tuh. Ini untuk hanging. Sedangkan ini ada left-nya. Left indent untuk apa? Untuk memindahkan ke semuanya. Tuh, pindah semua. Left indent, fungsi dari left indent. Jadi ada 3 fungsi, 1, 2, 3. Ini untuk awal paragraf, ini untuk body paragrafnya, kemudian ini untuk memindahkan keseluruhan yang dari kiri ke kanan. Kemudian yang satu lagi ada right indent. Right indent ini untuk mengatur tulisan di bagian sebelah kanan. Dan tadi sudah kita bahas di paragraf. Ada tadi spasi, dan sini ada disebut dengan alignmentnya. Oke. Nah, jadi ini kita atur. Kalau kita mengaturnya di sini, maka tulisannya cuma sebatas ini. Tapi kalau kita atur sampai ke bagian belakang, tulisannya akan melewati dari teks boundaries-nya. Itu untuk ruler, sangat penting sekali. Ada juga ini, pemilihan-pemilihan tabulasi, mengingat, menimbang, seperti itu ya. Pertama, kedua. Nah, biasanya kita pindahnya ke sini. Tapi kan di bagian ini, contoh seperti ini, bagian ini kita agak sedikit kerepotan kalau nanti ininya tulisannya itu melewati batas. Jadi kita lebih baik menggunakan tabulasi ini. Nih, tabulasi. Contoh, kita masukkan tabulasinya, kita rubah, kita setting seperti ini. Nah, jadi akan lebih mudah. Dan juga kita bisa nambahkan ini. Ini sebagai contoh penulisan ya. Ini biasanya digunakan pada saat pembuatan SK. Ini saya tulis atau saya buat tidak sesuai dengan SK, tapi formatnya seperti ini. Kita atur. Nah, hasilnya seperti ini. Kan lebih rapi jadinya. Tidak melewati batas. Kalau kita menggunakan ini. Kalau kita tidak menggunakan ini, perhatikan kalau untuk menghapus tabulasinya. Seperti ini. Nah, biasanya kalau sudah membuat seperti ini, nanti kita di bagian bawahnya akan sesuai. Contoh ini. Nah, kita tidak menggunakan tabulasi. Kalau kita tidak menggunakan tabulasi, tampilannya berbeda. Kalau kita tidak atur posisi dari tabulasinya, seperti ini. Tuh, sama-sama kita menekan tabulasi pada saat di sini, tabulasi sekali, atau tekan tombol tab di keyboard Anda. Akhirnya cuma sejauh itu. Cuman di bagian yang kedua, kita tekan tabulasi sekali, berbeda jaraknya antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, inilah fungsi dari tabulasi ini. Kalau kita buat, nah seperti ini akan lebih rapi. Itu fungsi dari ruler sebenarnya. Banyak yang dari kita yang tidak tahu. Untuk pengaturannya selain menggunakan ini lebih cepat ya ketimbang menggunakan langsung perintahnya. Seperti ini. Kita harus mengatur ini dan itu. Tapi dengan cara ini lebih mudah. Oke, itu penggunaan dari ruler. Untuk menampilkan rulernya, sekali lagi bisa klik view, kemudian ruler. Aktifkan atau tidak aktifkan rulernya. Kemudian, agar kita lebih nyaman dalam proses pengetikan, ini ada zooming size atau untuk mengatur layar monitor kita, tampilannya huruf besar atau tampilan besar atau luas atau kecil, tergantung lagi dengan kenyamanan mata kita untuk melihat. Di sini kita bisa ngecilkan, tuh, dan juga kita besarkan. Ini kita bisa atur besar kecil tampilan itu sendiri. Ingat, kesehatan kita juga harus dijaga dalam menggunakan komputer. Kita menggunakan dalam proses kita mengolah data menggunakan Microsoft Word 2010. Selanjutnya, jika sudah selesai pengolahan data, lanjut kita simpan. Simpan di sini ada dua, ada save, ada save as.
Tab ini menyimpan apabila belum tersimpan sama sekali atau kita membuat dari awal. Sedangkan save as itu adalah data yang lama kita buka kemudian kita ganti dengan nama yang baru. Kita simpan, disimpan di sini di file name, tulislah sesuai dengan isi dari file yang kita buat. Contoh di sini, artinya dia akan membahas tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Misal ini adalah dasar-dasar awal tadi sudah kita jelaskan ya, teknik-teknik atau cara-cara yang kita gunakan secara dasar penggunaan Microsoft Word. Nah, nama filenya kita simpan dengan seperti ini, jadi sesuai antara isi dengan nama filenya. Kemudian agar lebih rapi, kita buatkan foldernya. Jadi kita buat folder, ini kan di foldernya di dokumen. Kita spesifikasikan lagi buat folder baru dengan klik new folder. Nah, kita buat di sini adalah belajar Word. Kita klik di sini, kita klik 2 kali, kemudian kita bisa langsung save. Ya, ini jenisnya ya, tipe dari Microsoft Word ini ada Word dokumen, kemudian kita juga bisa simpan dalam bentuk PDF. Itu kelebihan dari Microsoft Word 2010 dibanding dengan versi 2007. Jadi kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Jika sudah selesai, kita pilih Word dokumennya, kita pilih save. Maka dokumen satunya berubah menjadi dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Word. Jadi itu saja materi-materi dasar penggunaan Microsoft Word bagi kita yang pemula. Untuk selebihnya silahkan tongkrongin terus video-video yang ada di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.